Ternyata kereta api bentuknya panjang. Kalau tidak panjang, namanya bukan kereta api, tetapi odong-odong. Kereta api ini mempunyai kepala untuk mengemudikan kereta api ya. Jadi kereta api punya kepala yang disebut dengan lokomotif. Jadi kereta api itu benda mati guys ya. Benda mati bisa jalan yang digerakkan oleh mesin. Jadi melalui mesin itulah kereta api itu bisa berjalan guys. Kepala kereta api itu dinamakan dengan lokomotif ya. Yang menemukan mesin lokomotif ini ternyata bukan saya guys, tetapi Richard Trevithick ya. Richard Trevithick menemukan lokomotif pada tahun 1803. Kemudian lokomotif ini disempurnakan oleh George Stephenson ya pada tahun 1825. Ya, jadi lokomotif inilah yang paling utama dalam kereta api ya. Karena bisa langsung menghidupkan mesin dari lokomotif itu. Yang mengemudikan lokomotif atau pengemudi kereta api adalah masinis. Jadi masinis inilah sebagai supir kereta api ya guys. Masinis ini haruslah berpengalaman dalam mengemudikan kereta api ya, agar kereta api itu bisa berjalan dengan baik. Agar kereta api itu bisa panjang, maka lokomotif itu disambung beberapa gerbong penumpang ya, gerbong pengangkut dan kabose. Dalam satu gerbong kereta api terdapat 60 sampai 80 kursi. Ya, jadi memakai kelas-kelas. Ada kelas ekonomi, ada bisnis dan eksekutif. Perbedaan gerbong kereta api ekonomi 1, 2 dan 3 terletak pada tipe kereta api dan jumlah kursi yang tersedia. Biasanya tiket ekonomi ya itu harganya lebih murah guys daripada eksekutif. Karena kereta api eksekutif itu fasilitasnya lebih lengkap guys. Ongkos naik kereta api dari Rantau Prapat ke Medan tiketnya hanya 150.000 guys. Jadi ya lumayan lah, tidak pala mahal. Ya. Jadi orang banyak ya yang menggunakan kereta api ini kalau hendak liburan guys. Apalagi anak mahasiswa yang tinggal di rantau, kuliah di Medan. Jadi kalau mereka pulang selalu menggunakan kereta api. Adapun yang menjadi pekerja yang bekerja di kereta api itu adalah diantaranya masinis ya. Jadi masinis ini sebagai pengemudi kereta api. Masinis ini dibantu oleh asistennya guys, asisten masinis. Kemudian pengatur
perjalanan kereta api atau PPKD. Kemudian pekerja kereta api ini pengatur keamanan dalam atau PKD. Kemudian ada juga pekerjanya customer service on station ya. Kemudian ada itu porter. Kemudian petugas boarding. Ya, jadi di dalam kereta api ini untuk membantu tugas kereta api ada itu pramugari, guys. Itu bagi wanita. Sedangkan yang lelaki itu adalah pramugara. Jadi pramugari ini bukan hanya di pesawat saja, guys ya, tetapi di kereta api disebut juga itu ya sebagai pekerjanya, sebagai pelayan. Kemudian di kereta api sebagai pekerjanya ya ada juga itu polisi khusus ya. Polisi khusus yang menangani kereta api, guys. Jadi ini beda dengan polisi militer ya. Kemudian ada itu teknisi jalan ya. Kemudian ada teknisi sinyal. Kemudian ada itu sebagai telekomunikasi. Kemudian ada itu administrasi. Ya, jadi inilah ya yang menjual tiket kereta api. Kemudian ada juga pekerja di kereta api itu para medis. Ya, dan lain sebagainya, guys. Kereta api harus punya palang ya, guys. Ya, karena merupakan salah satu sarana prasarana kereta api yang berfungsi untuk simbol bahwa kereta api ya akan melintasi rel dan para pengendara harus berhenti karena kereta api akan melintas. Jadi kalau tidak ada palang kereta api ini sangat berbahaya ya, guys. Ya, jadi itu untuk pengamanan supaya semua kendaraan berhenti jikalau palang itu ditutup. Untuk menyambung setiap gerbong kereta api agar panjang, ada yang disebut dengan kopling atau kopler ya. Biasanya terletak di setiap ujung ya. Di setiap ujung kereta rel yang menghubungkan bersama untuk membentuk kereta agar panjang ya, guys. Jadi fungsi kopler atau sambungan kereta api fungsinya untuk menggandengkan lokomotif dengan kereta api atau gerbong. Jalan kereta api agar bisa berjalan namanya rel ya, yaitu kesatuan konstruksi yang terbuat dari logam, beton, batu, atau kayu yang terletak di permukaan di bawah, di atas tanah, atau bergantung beserta perangkatnya yang mengerahkan jalan transportasi rel. Ya, jadi itulah fungsinya. Rel mengarahkan memadu kereta api atau transportasi rel yang lainnya tanpa memerlukan pengendalian. Rel kereta api mempunyai dua buah batang logam ya, batang logam kaku yang sama panjangnya dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Jadi rel itu diikat pada bantalan dengan menggunakan penambat rel. Awalnya rel dibangun dengan rel kayu atau besi cor ya, dan bantalan rel yang terbuat dari kayu atau batu. Sejak tahun 1870-an
rel itu hampir secara universal dibuat dari baja, ya. Agar kereta api bisa berjalan, tentu saja kereta api itu mempunyai ban atau roda, ya guys ya. Jadi roda kereta api itu ternyata tidak pernah kempes, guys. Karena roda kereta api itu terbuat dari baja yang kuat, ya, bukan terbuat dari karet. Jadi ini beda dengan ban atau roda mobil, ya guys. Jadi ban atau roda kereta api itu terbuat dari baja yang kuat. Kereta api singgah atau berhenti kalau sudah sampai di stasiunnya, guys. Di setiap stasiun lah kereta api itu bisa berhenti, ya. Berhenti tentu untuk mengangkut penumpang. Dan setelah tiba di stasiun utama, tentu saja kereta api itu berhenti dan semua penumpang sampai ke tujuan. Saya ingatkan, ya guys, kalau naik kereta api sebelum berhenti, ya, apalagi kereta api itu berjalan dengan kencang, jangan coba-coba untuk turun dari kereta api, ya. Sebab itu sangat berbahaya, guys, dan sangat beresiko. Kalau mau turun, ya, tunggu saja kalau sudah sampai di stasiun. Karena di stasiun itulah kereta api bisa berhenti. Kereta api tidak bisa berhenti sebelum sampai di stasiun. Jadi ini bukan seperti mobil, ya. Tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Karena kereta api itu tidak sama dengan kendaraan yang lainnya. Jadi kalau naik kereta api, kalau mau turun, turunlah kalau sudah sampai di stasiunnya. Ya, jadi itulah kereta api, guys, yang bentuknya panjang.